Apa kabarnya teman-teman dan sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Apapun itu, The Brink yang rilis tahun 2017. Sebuah film dengan adegan pertarungan yang sangat apik dan keren sekali. Berkisah tentang detektif yang berjuluk Serigala yang ingin menyelesaikan kasus penyeludupan emas terbesar di negaranya. Dia harus melewati rintangan berat, melewati villain yang brutal dan kejam. Film ini dibintangi oleh Zhang Ziyi, Shao Yu, dan Dennis Man. Tanpa lama-lama kita bumper dulu. Tanpa basa-basi, adegan film ini dibuka langsung dengan adegan pertarungan. Seorang polisi, Chang Han-dong, menyusup ke markas geng narkoboy dan penjualan gadis-gadis muda. Adegan awalnya sudah dibuka dengan adegan beradrenalin tinggi. Satu persatu kelompok gangster ini dilumpuhkan. Dan gilanya Han-dong, dia melakukan penyergapan dan penangkapan seorang diri. Tapi malang tak bisa ditolak. Salah seorang gangster terjatuh ketika perkelahian dan terlempar dari atap gedung. Sial bagi Han-dong, gangster itu menimpa mobil polisi patroli yang sedang kebetulan lewat. Petugas yang bernama Chen Ma juga tewas bersama si gangster. Sementara di tengah lautan ada kapal yang sedang melaut. Kapal ini sedang melakukan kegiatan ilegal. Laut Cina Selatan adalah jalur penyeludup emas gelap oleh para bos gangster besar antara Yakuza Jepang dan gangster Cina. Dan para bandit laut inilah yang jadi perantara sekaligus kurir. Seorang bos bandit laut bernama Guo sedang menunggu koordinat yang dikirimkan oleh bos gangster di daratan. Upacara sembahyang ke dewa laut selalu mereka lakukan sebelum mencari emas. Para bandit laut ini segera bergerak ke koordinat yang diberikan. Barang diangkat dari kedalaman lautan. Di balik tumpukan ikan ternyata ada batangan emas yang diselundupkan. Salah seorang krunya dan juga tangan kanan dari bosku bernama Jiang Guicheng, seorang remaja yatim piatu yang diselamatkan oleh bosku. Sebenarnya kondisi bosku tidak terlalu baik karena kondisi kesehatannya. Dia berniat mewariskan usaha gelapnya ke putranya Shao Yan. Anak muda ini agak sombong. Dia berpesan kepada Guicheng agar bisa menjaga putranya. Gue agak khawatir. Para bandit laut bawahannya sangat loyal kepada Guicheng. Dia takut anaknya tak akan bisa mengendalikan bisnis ini tanpa bantuan Guicheng. Ini adalah rekan polisi dari Han-dong dan juga sahabat akrabnya yang bernama Ade. Pria ini adalah seorang yang gila judi dan hari itu adalah hari keberuntungannya. Dia memenangkan mega jackpot dari permainan slot. Dia memenangkan uang yang cukup banyak kembali kepada Han-dong. Gara-gara terbunuhnya patroli polisi yang bernama Chen Ma yang tertimpa tubuh dari atap gedung. Dia ditahan karena telah ceroboh dalam menjalankan tugas. Akibatnya salah satu koleganya tewas. Han-dong dikenal sebagai petugas yang tak kenal ampun kepada penjahat. Dia berjuluk Serigala, selalu mengejar penjahat sampai dapat. Tapi salahnya dia selalu suka bertindak sendiri, tanpa mau bekerja sama dengan tim. Inilah The Brink. Setelah 6 bulan penyelidikan dilakukan, Han-dong dibebaskan. Petugas yang meninggal dianggap tewas karena kecelakaan sewaktu bertugas. Han-dong dibebaskan dari semua tuduhan, dan dia kembali bertugas setelah rencananya dikembalikan. Seorang gadis SMA datang menemui Han-dong. Zhao Min, adik dari petugas Chen Ma yang meninggal di mobil patroli di awal film. Han-dong yang merasa bersalah bersedia menjadi wali gadis yang sebatang kara ini setelah kematian kakaknya. Han-dong menyuruh Zhao Min jangan menemuinya lagi. Sebentar lagi dia akan berusia 18 tahun. Semua biaya hidupnya akan didepositkan ke rekeningnya. Dia tak perlu lagi menemuinya setiap bulan. Zhao Min kadang-kadang bertanya, apakah Han-dong merasa bersalah? Dia sudah menganggap peristiwa itu kecelakaan dan merelakan kematian kakaknya. Han-dong menegaskan, dia hanya ingin membantu dan merasa bersalah walaupun itu kecelakaan. Tiba-tiba teleponnya masuk.
Saat itu Handong sedang menyelidiki kasus penyeludupan emas-emas galian antara pihak Cina dan Jepang yang dikirim lewat laut. Dia ditelepon rekannya untuk segera datang ke kantor. Mereka mendapatkan info baru tentang kasus penyeludupan ini. Para penjahat itu akan bertemu di desa Ma yang dikenal sebagai desa perompak laut. Kapten Divisi Kejahatan Berat, Yusai, sangat kaget. Ade tiba-tiba datang mengantarkan surat pengunduran diri. Pria ini merasa mendapatkan banyak uang. Dia akan menggunakan uang kemenangannya untuk pindah ke luar negeri dan bersenang-senang dengan pacarnya. Kapten Yusai merasa pusing. Ade adalah partner Handong. Kalau dia keluar, hanya dia satu-satunya yang bisa mengontrol Handong. Jika dia tak ada, mereka tak akan bisa mengatur Handong lagi. Benar saja, Handong datang dan menyuruh Ade segera bergerak mengikutinya. Kapten Yu dan Handong memiliki hubungan yang buruk. Handong tak pernah menghormatinya, tapi kemampuannya menangkap penjahat sangat diandalkan. Walaupun dia benci Handong, dia tak bisa berbuat apa-apa. Handong terkejut mendengar Ade mengundurkan diri, tapi orang ini tak peduli. Sampai tengah malam nanti, Ade masih polisi dan menyuruhnya segera bergerak. Emas-emas hasil galian ini diseludupkan di box-box ikan yang nantinya akan dikirim ke Jepang. Sementara Sao, anak dari bos Gao, cepat bergerak ke desa Ma. Sekarang dia adalah bosnya. Anak muda ini sombong sekali dan selalu meremehkan Gui Cheng. Sementara Handong dan Ade juga bergerak ke desa Ma. Gui Cheng, Sao, dan rombongannya sampai di desa Ma. Ternyata Sao sudah merencanakan sesuatu. Malam ini dia dan orang-orang yang dibayarnya sudah berniat untuk menghabisi Gui Cheng. Dia ingin Gui Cheng menghilang, sehingga dia benar-benar bisa jadi bos bandit laut warisan ayahnya. Sao dan anak buahnya mengepung Gui Cheng. Gui Cheng dengan dingin berkata, siapa yang menginginkan dia mati? Dia atau ayahnya? Belum sempat Sao menjawab, seluruh bandit laut yang loyal kepada Gui Cheng sudah berdatangan ke tempat itu. Keadaannya sekarang berbalik. Sao yang terpojok masih sempat berteriak, anak buahnya segera datang. Tanpa setahunya, seluruh orang-orang yang dibayarnya sudah dihabisi oleh Gui Cheng. Mayat-mayat ini digantung di pohon, dan tubuh-tubuh tak bernyawa ini ditemukan oleh Handong dan Ade. Gui Cheng dengan dingin berkata, seharusnya dia dan ayahnya tak pernah berniat membunuhnya. Mungkin dia masih bisa menurutinya, karena dia berhutang nyawa dengan ayahnya. Tapi, karena keluarganya sudah menginginkannya mati, maka hutang ini lunas. Dia akan menghabisinya dan memburu ayahnya. Gui Cheng menyiapkan senjatanya, jarum besi yang sangat tajam dan bisa dilontar. Dalam takutnya, Sao meminta ampun. Dia tak lagi menginginkan bisnis ini, dan meminta Gui Cheng memaafkannya, dan mengingat masa lalu. Saat-saat Gui Cheng ingin menghabisi Sao, Handong dan Ade datang. Handong segera bergerak. Dia tak akan melepaskan para bandit laut. Pertarungan brutal pun terjadi. 2 orang lawan 1 kecamatan. Situasi itu dimanfaatkan Sao untuk meloloskan diri dari sana. Dan Gui Cheng segera bergerak pergi, menyuruh anak buahnya menghabisi Handong dan Ade. Sebagai 2 polisi veteran, kemampuan 2 orang ini sangat mumpuni. Apalagi Handong. Kemampuan bela dirinya sangat ganas. Walaupun Handong dikeroyok 1 kecamatan, dia tetap sulit dikalahkan. Bandit laut yang terjatuh ini menimpa peti ikan yang diawetkan, dan terbongkarlah di mana mereka menyembunyikan emas galian. Tempat itu sudah sepi. Para bandit laut melarikan diri, meninggalkan temannya yang terluka. Handong dan Ade berdiskusi. Akhirnya mereka membongkar cara penyeludupan emas yang selama ini sulit dibongkar. Di tengah laut, gadis ini bernama Mei Shua, pacar Gui Cheng. Dia sudah lama mengikuti Gui Cheng dan dilatih olehnya. Gadis ini sangat setia kepada Gui Cheng, karena Gui Cheng lah yang menyelamatkannya dari rumah bordil. Besoknya, Handong dan Ade mengejar salah satu anggota bos Gao di pasar penjualan ikan.
Setelah kejar-kejaran yang panjang, pria ini berhasil ditangkap. Dengan brutal, Handong menyiksa pria ini tentang lokasi di mana bos Gao berada. Mereka berhasil mendapatkan info. Sementara Shao berniat memberitahu ayahnya. Rencana mereka sudah gagal untuk menghabisi Gui Cheng. Kapal Shao meledak, ditembak dari belakang. Kapal itu sudah dikepung oleh Gui Cheng dan bawahannya. Seluruh anak buah Gao di kapal itu dihabisi. Bos Gao sibuk menyelamatkan anaknya, tapi Gui Cheng sudah di sana. Dengan dingin, Gui Cheng memerintahkan anak buah Gao yang masih hidup untuk menghabisi Shao. Dengan itu dia bisa selamat. Pria ini tak punya pilihan. Dia menusuk anak bosnya sendiri. Pemuda sombong ini meninggal disaksikan oleh ayahnya sendiri. Gui Cheng berkata, sebenarnya dia tak ingin melakukan ini. Tapi bosnya sendiri yang memaksanya memberontak. Hutang budi mereka lunas. Ketika Gao ingin membunuhnya, Gao disiksa. Sekarang Gui Cheng ingin alat transmitter penerima pesan. Dengan alat itu, bos gangster Cina di daratan memberikan koordinat di mana emas-emas itu ditenggelamkan. Dengan kejam, dia menyiksa bos Gao yang sudah terluka. Gui Cheng ingin menguasai emas itu sendiri. Saat itulah Handong menuju ke sana, diantar oleh pria gondrong yang dia tangkap tadi. Gui Cheng yang melihat dari jauh segera pergi, meninggalkan bos Gao yang terluka. Ketika Handong naik ke kapal, dia menemukan bos Gao yang terluka parah dan mayat-mayat yang sudah tewas. Bos Gao diinterogasi oleh Handong di rumah sakit. Bagaimana proses penyeludupan emas? Tapi pria tua ini tak mau mengaku. Handong memprovokasi bos Gao tentang putranya yang terbunuh secara sadis. Dia bisa membalas dendam jika dia mengatakan siapa pria yang melakukannya. Saat itulah Kapten Yusai datang dan mengatakan bos Gao akan dipindahkan. Di luar mereka kembali bertengkar. Handong menyalahgunakan wewenangnya, menyiksa saksi. Dia bertindak di luar aturan dan sering membahayakan rekan-rekannya. Kedua orang ini memang tak pernah akur. Kapten Yusai mengancamnya, jika dia bertindak semaunya lagi, dia akan melapor ke komisaris untuk memindahkannya. Tapi Handong tak takut. Dia hanya ingin menangkap penjahat. Handong menemui teman akrabnya, Ade yang sudah berhenti menjadi polisi. Ade memohon, dia besok akan ke Eropa. Dia meminta Handong mengerti, tapi Handong bersikeras. Kasus penyeludupan emas belum selesai. Dia membutuhkan bantuan Ade. Ade memohon, dia sudah berhenti dan tak bisa membantunya lagi, lalu meminta maaf. Handong tak ingin memaksa lagi dan pergi meninggalkan teman akrabnya. Sementara bos Gao berubah pikiran. Dia berbisik kepada pengecaranya agar menghubungi Handong. Dia akan mengatakan siapa pelakunya. Handong dihubungi bos Gao lewat pengecaranya. Malam pun tiba. Bos Gao berpura-pura ingin ke toilet. Petugas mengantarnya. Saat itulah Handong yang di sana menemuinya. Bos Gao mengatakan siapa yang mengambil alih bisnisnya. Orang itu bernama Gui Cheng, bekas anak buahnya. Setiap akhir pekan dia akan ke pasar ikan untuk mengambil uang setoran. Handong masih berusaha menghubungi Ade dan mengatakan nama orang yang mereka kejar. Dia meminta Ade membantunya untuk yang terakhir kalinya. Handong tiba di pasar ikan. Kapten Hyusa yang sudah curiga dengan gerak-gerik Handong mengikutinya dari belakang. Saat itu hujan deras. Handong tersenyum melihat Ade ada di sana. Dia tahu temannya masih bisa diandalkan. Saat itulah dia melihat Gui Cheng lewat di tengah derasnya hujan. Handong segera turun dan mengejarnya. Kapten Yusai dan petugas lainnya mengikuti dari belakang. Mei Sua juga ada di sana. Gui Cheng dan gadis ini sudah tahu mereka akan dikejar polisi. Mereka sudah merencanakan sesuatu untuk menghabisi para petugas ini. Suara ledakan terdengar. Ternyata Mei Sua sudah menyiapkan asam klorida untuk diledakkan di pasar dan mengalihkan perhatian petugas. Suasana pasar menjadi panik. Handong menemukan jejak Gui Cheng, tapi ada yang terpisah darinya disendera Gui Cheng dengan jarum besinya. Handong terdiam melihat kawannya diancam. Gui Cheng meminta Handong membawa bos Gao dan diserahkan kepadanya besok siang. Dia akan menyiapkan mobilnya. Jika dia tak datang, temannya akan dihabisi. Gui Cheng berniat mengambil transmitter yang berisi koordinat lokasi emas batangan yang ditenggelamkan di laut. Tak punya pilihan, Handong ke rumah sakit. Kapten Yusai yang ingin menghalangi terpaksa dihajarnya. Kapten Yusai menyerah. Dia akan membantu Handong. Dia juga tak ingin Ade tewas. Dia akan memimpin operasi penukaran ini. Semua alat-alat disiapkan. Mereka akan memasang pelacak di tubuh bos Gao. Ade disiksa oleh Gui Cheng. Bahkan Mei Sua sudah menyiapkan bos yang akan meledak untuk mengalihkan perhatian. Bos Gao sudah di mobil. Mereka akan melakukan penukaran. Telepon Gui Cheng masuk. Nomor plat mobil dan lokasi penukaran diberikan.
Handong hanya perlu memasukkan bos Gao ke mobil dan mengantarnya. Jika dia macam-macam, Ade akan dihabisi dan menyuruh Handong membuang ponselnya. Mobil Kapten Yusai yang akan keluar parkiran dihalangi. Dia masuk ke taksi dan mengejar mobil Handong. Mesua sudah bersiap di mobil dan meledakkan mobil-mobil di jalan untuk membuat para petugas sibuk. Kapten Yusai tertahan. Area parkiran di bawah jembatan tol inilah lokasi penukaran bos Gao dengan Ade. Guicheng sudah bersiap-siap dan memberi tanda. Tapi Handong punya rencana lain. Dia menabrak mobil Guicheng dan memborgol bos Gao di mobil. Guicheng berhasil diborgol dan ditangkap. Handong memaksanya mengatakan di mana rekannya. Guicheng berkata, Ade berada di mobil berwarna silver. Menyuruh Handong cepat-cepat. Ada bom dipasang di tubuh temannya. Dalam waktu 5 menit akan meledak. Handong tak punya waktu lagi. Saat Guicheng lengah, dia memasukkan alat pelacak ke jaketnya. Handong berteriak memanggil nama temannya dan mulai memeriksa mobil satu demi satu. Guicheng melihat bos Gao di mobil sebelah. Saat itulah salah satu anak buah Guicheng muncul, menghancurkan kaca mobil dan mau membawa bos Gao dari sana. Perkelahian tak terelakkan. Bos Gao yang ketakutan keluar dari mobil dan bersembunyi di bawah mobil, berniat melarikan diri dari tempat itu. Handong berhasil menemukan bos Gao. Handong tak punya pilihan. Dia terpaksa memborgol bos Gao ke tangannya agar tak melarikan diri. Jika orang ini lolos, temannya Ade akan dihabisi. Pertarungan dilanjutkan dan waktu berjalan terus. Si pembunuh anak buah Guicheng terus mendesak dan menyerang Handong. Handong pun tetap bergerak, mencari mobil silver yang berisi temannya. Rupanya itu adalah jebakan. Mesua yang bersembunyi menusuk Handong. Handong melemparkan Mesua ke tengah, dan tak sengaja dia ditabrak oleh pacarnya sendiri. Dan bos Gao bernasib sial, dia tewas akibat pecahan kaca jendela mobil. Mesua terluka parah di kaki. Guicheng tak punya pilihan, terpaksa meninggalkan pacarnya di sana. Mesua dengan tertatih melarikan diri dari tempat itu. Divisi kejahatan berat dibuat pusing oleh kejahatan Guicheng. Untunglah alat pelacak bekerja. Lokasi Guicheng ketahuan. Dia berada di tengah laut selatan ke arah Hong Kong. Area ini di luar wilayah hukum mereka. Handong pun marah. Dia berniat pergi, tapi dihalangi teman-temannya. Handong tak bisa menunggu. Ade temannya bisa celaka. Terjadi pertengkaran antara petugas ini. Tapi Kapten Yusang memberi info. Dia mencurigai Ade berkhianat. Ade adalah orang yang gila judi dan berhutang 10 juta dolar Hong Kong ke rentenir. Bisa saja dia bekerja sama dengan Guicheng. Tapi Handong tak peduli. Dia mempercayai temannya. Jika dia berkhianat, dia akan menangkapnya sendiri. Untuk memastikan ucapan Yusai, Handong datang ke apartemen Ade. Tulisan dan coretan makian agar Ade membayar hutang ada di mana-mana. Handong sadar Ade membohonginya. Dia akan keluar negeri untuk berlibur setelah membayar seluruh hutangnya. Karena dia menang jackpot judi yang sangat besar. Itulah pengakuannya. Handong pun menemui Zhao Min yang sudah duduk di bangku kuliah, memberikan ATM dan PIN untuk kebutuhan kuliahnya. Pengakuan mengejutkan keluar dari mulut gadis ini. Dia hamil dengan pacarnya. Tapi si cowok malah melarikan diri. Handong memberi nasihat. Jika dia ingin merawat bayinya, uang itu akan cukup untuk kebutuhannya. Terserah dia mau melakukan apa saja. Pertahankan atau merelakan bayi itu. Dan jangan menghubunginya lagi. Sementara, Mesua menemui Guicheng yang berada di tengah laut. Guicheng memberi saran agar Mesua pergi ke Thailand. Mesua pun mencemaskannya, karena bos Gao sudah mati. Dia akan dikejar oleh bos Kui, bos gangster Cina yang menyelundupkan emas. Guicheng telah menjadi target, karena bos Gao adalah teman akrab dari bos Kui. Dia pun dianggap berkhianat kepada organisasinya. Mesua yang tak mau meninggalkannya dipaksa pergi oleh Guicheng, dikurung di dek kapal dan akan diantar ke Thailand.
Dia berjanji kepada Meisua, jika dia sudah mendapatkan emas itu, dia akan ke Thailand untuk hidup bersamanya. Handong pun ke dermaga untuk menyiapkan kapal dan menuju lokasi Gui Cheng. Ternyata Kapten Yusai menyusulnya. Kapten Yusai sudah menduga niat Handong. Dia akan mengejar Gui Cheng ke tengah lautan. Yusai pun memberanikan diri untuk menemaninya. Dia tahu ini sudah menjadi masalah personal untuk Handong. Yusai berpesan, tolong jangan mengacau kali ini. Mereka berdua berlayar ke tengah lautan, sesuai dengan koordinat yang mereka dapatkan. Sementara, Gui Cheng tak punya pilihan lain. Dia datang ke kapal pesiar, milik bos Gui, gangster pemilik emas yang merupakan arena perjudian gelap. Gui Cheng langsung membuat keributan, membunuh bandar judi yang bertugas. Para pengunjung lari ketakutan. Pak tua ini adalah bos Gui, bos gangster Cina yang menyelundupkan dan menjual emas galian dari Cina ke pihak Jepang. Para anggota gangster mengepung Gui Cheng dan membawanya ke bos Gui. Dia dihajar. Bos Gui tak menyangka buruannya berani datang ke sini setelah menghabisi teman akrabnya, bos Gao. Dia cuma anak buah, tapi memiliki keberanian sebesar ini. Gao sudah dianggap saudara. Dia tak akan bisa keluar dari sini. Tapi Gui Cheng mempunyai rencana lain, berusaha mendekati bos Gui. Dan inilah rencananya. Senjata yang dia sembunyikan sudah di leher bos Gui. Sekarang dia cuma ingin koordinat emas yang tersembunyi di bawah laut. Di bawah ancaman senjata, bos Gui terpaksa mengatakan di mana emas itu dan koordinatnya. Rupanya emas itu disembunyikan di perairan di bawah kapal pesiar bos Gui. Tapi keadaan berbalik. Setelah pria tua ini berhasil menghindari todongan pisau Gui Cheng, anak buah Gui Cheng yang bersiap mematikan generator listrik di kapal. Gangster ini marah dan menyuruh anak buahnya mencari dan menghabisi Gui Cheng. Para gangster menyusuri kapal mencari jejak Gui Cheng. Nelayan kejam ini terpaksa melompat ke laut. Para bandit laut yang sudah siap di bawah menolong bos mereka. Gui Cheng mengatakan lokasi emasnya dan menyuruh anak buahnya bersiap-siap untuk mencuri emas itu. Bos Gui juga langsung segera memerintahkan anak buahnya menyelam demi menyelamatkan emas mereka. Saling membunuh di bawah laut terjadi. Sementara Handong dan Kapten Yusai sampai di lokasi dan melihat mayat-mayat mengapung. Handong dan Kapten Yusai segera mengambil perlengkapan menyelam dari anak buah bos Gui yang tewas. Gui Cheng berhasil menemukan lokasi emas batangan tersebut. Para bandit laut ini segera bekerja. Handong ketahuan. Dia ditarik ke bawah laut oleh Gui Cheng. Pertempuran di bawah laut terjadi. Gui Cheng terbiasa di laut membuat Handong terdesak. Kapten Yusai menolong Handong. Lalu mencoba membawanya ke permukaan. Sementara Kapten Yusai kepayahan, berusaha naik ke permukaan. Handong berhasil menangkap Gui Cheng dan membawanya ke atas kapal. Dia menghajar pria ini habis-habisan dan menanyakan apa yang terjadi dengan sahabatnya Ade. Dia memohon, katakan di mana sahabatnya Ade sekarang. Gui Cheng mentertawakan Handong. Dia sangat menyedihkan dan menyuruhnya sadar. Uang telah membeli saudaranya. Jika dia tertangkap, dia akan menjalani hukumannya lalu bebas. Tapi sahabatnya Ade tak akan pernah kembali. Itu membuat Handong emosi dan kembali menyiksa Gui Cheng. Ternyata Meisua tak menyerah. Dia menyusul pacarnya dan menyiapkan bom asam klorida. Saat itulah tiba-tiba Meisua masuk dan melemparkan bom botol airnya untuk menyelamatkan Gui Cheng. Tubuhnya penuh darah, terkena ledakan bom, tapi dia tak akan meninggalkan Gui Cheng. Mereka melompat ke laut. Kapten Yusai yang terapung di lautan diselamatkan oleh nelayan dan menyuruh mereka menelpon polisi. Handong menjenguk Kapten Yusai yang dirawat. Berita utama keluar. Polisi berhasil memecahkan kasus penyelundupan emas terbesar ke Jepang. Ding Kui, bos gelap gangster Cina, berhasil ditangkap. Sementara itu Handong terluka dan kehilangan sahabatnya Ade dan merasa kasus itu belum selesai. Sahabatnya hilang dan Gui Cheng lolos. Para petugas kepolisian tak sadar emas yang diamankan hanya setengah.
Setengahnya lagi sudah disembunyikan di laut oleh kelompok Guicheng. Handong pun meminta cuti 3 bulan dari kepolisian dan hanya berada di kapal yang dia sewa. Dia menghabiskan kehidupan sehari-harinya di lautan. Zhao Min, si gadis muda, ternyata menyimpan perasaan khusus kepada Handong. Dia menyusul Handong ke tengah lautan. Handong terkejut melihat kedatangan Zhao Min, tapi dia tak menanyakan maksud kedatangan gadis ini dan menyuruh Zhao Min pergi setelah makan. Berada di laut tak bagus untuk wanita hamil sepertinya. Zhao Min meminta Handong kembali ke daratan. Dia terlalu terobsesi untuk menangkap penjahat itu. Dia akan dalam bahaya jika badai datang. Zhao Min pun mengakui perasaan sukanya kepada Handong, tapi Handong hanya diam. Soal perasaan itu, dia akan menjawabnya setelah menyelesaikan kasus ini. Selama emas itu masih ada di sini, akan selalu ada pertumpahan darah di lautan. Dia akan menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Zhao Min berkata, dia akan menunggu kedatangannya selama 2 bulan. Jika dia tak datang, dia akan menggugurkan kandungannya. Dasar ABG labil, hamil sama cowok lain, minta tanggung jawab sama Handong. Handong cuma bisa memberikan semangat kepada gadis muda yang labil ini. Dia tak bisa menjanjikan apa-apa. Dan Zhao Min pun kembali ke daratan, berharap Handong akan kembali untuknya. Kita flashback ke kejadian Guicheng diselamatkan oleh Meisua. Gadis ini tewas karena kehabisan darah setelah menyelamatkannya. Guicheng berjanji dia akan membalaskan dendam ini kepada Handong. Kedua orang ini saling menunggu badai datang. Akhirnya badai yang ditunggu datang. Kapal patroli kembali ke daratan. Sementara Handong yakin Guicheng akan muncul kembali untuk membawa emasnya yang ada di dalam lautan. Handong mengemudikan kapal, menyusuri area itu, mencari kapal Guicheng, dan dia menemukan targetnya. Guicheng pun sedang bersiap-siap untuk menyelam dan mengambil emas. Kapal kecil Handong mencoba menerobos badai, dan akhirnya tenggelam. Handong pun berenang menuju kapal Guicheng. Sementara Guicheng dan salah seorang rekannya menyusun emas yang mereka angkat dari lautan. Mereka belum sadar Handong naik ke kapal mereka. Handong mengintip kegiatan Guicheng. Dia mengenali salah satunya adalah Ade, sahabat akrabnya yang ternyata benar-benar berkhianat. Handong geram dan marah. Flashback ke kejadian Ade ditangkap Guicheng. Ternyata Ade memang tergoda dengan emas yang dijanjikan Guicheng. Dia sudah terlilit hutang karena berjudi. Handong naik dan menyerang Ade, lalu mulai membuang peti-peti emas itu ke lautan. Dia menyuruh Ade kembali dan menyerah. Dia akan mendapatkan pengurangan hukuman. Ade berteriak, kenapa Handong tak membiarkannya pergi? Gaji polisi tak pernah cukup, tak ada kata kembali untuknya. Handong menjawab, emas ini akan menghancurkan hidupnya, sambil membuang peti-peti emas ke lautan. Ade menyerang Handong. Perkelahian antara dua orang yang pernah menjadi saudara ini tak terelakkan. Guicheng yang berada di kemudi melihat pertarungan itu. Guicheng pun ikut menyerang. Perkelahian brutal di tengah badai terjadi. Kedua orang ini ingin melenyapkan Handong selamanya. Handong tersudut dikeroyok kedua orang ini. Dia ingin membuang emas-emas ini ke laut. Kedua orang ini ingin mempertahankannya, dan emas pun jatuh. Guicheng memberikan pisau ke Ade. Dia akan menyelam untuk mengambil emas itu kembali. Ade pun berkata kepada Handong, dia tak akan pernah kembali lagi. Emas ini adalah hidupnya. Pertarungan brutal kembali dilanjutkan.
Ombak besar datang kembali. Ade tak ingin emasnya kembali jatuh ke laut, berniat menahannya. Tapi malah kepalanya terhantam dengan keras oleh peti. Ade sekarat dan meminta maaf kepada temannya. Handong sedih melihat sahabatnya mati gara-gara harta. Guicheng pun naik setelah menyelamatkan emas yang jatuh ke laut dan berusaha menariknya. Handong yang sangat marah menghajar Guicheng yang masih berusaha menarik emas itu ke kapal, mengambil pisau dan memotong jaring-jaring yang menahan emas. Guicheng sangat marah, kekayaannya ingin dibuang ke laut. Dia menendang Handong ke air, lalu kembali berusaha menarik emas itu ke kapal. Kembali Handong memotong jaring dari bawah, dan semua emas itu lenyap masuk ke laut. Guicheng pun tak rela, emasnya hilang. Dia menyelam dan berusaha mengambil kembali emasnya. Handong pun berusaha menolongnya, tapi pria ini tak mau melepaskan emasnya. Handong menyerah dan kembali ke permukaan. Akhirnya, pria jahat ini tewas karena keserakahannya sendiri. Besar di laut dan mengakhiri hidupnya di dasar lautan. Handong pun akhirnya kembali dan menjawab perasaan Zhao Min. Mereka sedang berusaha di klinik untuk memeriksakan kandungan gadis muda ini. Dan film pun berakhir. Ending yang menyesakkan bagi para jomblo. Semoga terhibur menonton adegan baku hantam di video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan lanjut bahagia. Hurra!